jawab salam semangat, rezekinya banyak. Yang nggak jawab barusan, kita tunggu nikmat Allah yang akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Rejang Lebong, Bapak Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, para Dewan Guru SMP Negeri 21 Rejang Lebong, para staf, dan yang saya muliakan dengan saya cintai, anak-anak semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita ini dicatat oleh Allah melalui malaikatnya sebagai amal ibadah. Amin. Kita doakan sejenak orang tua kita yang di luar sana sekarang sedang kepanasan mencari rezeki demi modal biaya kalian sekolah. Allah lancarkan rezekinya. Amin. Allah beri mereka kesehatan. Amin. Allah beri mereka kekuatan sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu. Kata Bapak Kepala Sekolah, Ustadz yang ganteng tadi saya agak mau terbang, Pak. Tapi saya buktikan kegantengan saya dengan alhamdulillah Pak, saya dapat seorang istri hafiz karena kegantengan saya. Alhamdulillah dapat seorang istri hafiz dan hafizoh yang benar, bukan hafiz. Itu salah satu murid dari Kiai Nawawi Dencik yang sekarang sebenarnya untuk adik-adik setiap malam Selasa beliau tuh ngajar di Subang, Pak. Ngaji dengan ibu-ibu di Subang, dan ada ibu-ibu yang mau belajar menghafal Al-Quran dengan beliau sekarang sudah dapat 5 juz. Ibu-ibu itu orang Subang. Maka saya ngajak kepada adik-adik yang di sini, kalau ingin menghafal Quran datang saja malam Selasa. Nah ini muridnya malahan. Makanya saya buktikan kegantengan saya tadi, Mas. Kata Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini, ke sekolah ini. Saya dulu sering masuk ke sini ikut pelatihan K13 kalau nggak salah, Pak. Masuk ke sini sebagai peserta ikut kegiatan K13. Jadi saya tahu, kemudian saya teman lama dari Pak Gofur. Beliau sama seperjuangan dengan kami untuk mensiarkan Islam bersama-sama. Kedua kalinya sholawat berharga salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Anak-anak dan para dewan guru yang saya hormati, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah Isra dan Mi'raj. Tadi oleh Bapak Kepala Sekolah telah dibuka makna Isra dan Mi'raj, sejarah sekrumitnya. Saya tanya kepada anak-anak, mau saya ceritakan sampai habis atau disingkat-singkat? Mau sampai habis atau disingkat-singkat? Kuat sampai habis? Coba lihat tempat dudukmu sudah panas atau belum? Oh. Karena Bapak Ibu dan anak-anak, ada satu kitab khusus namanya Qissatul Isra wal Mi'raj. Kalau di pesantren itu pasti dikaji kitab ini. Pengarangnya yaitu Syekh Ad-Dardir. Itu kalau dikaji satu kitab tidak cukup 1 tahun. Cerita tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi sebelum Isra dan Mi'raj sampai Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Kuat? 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 Mau dengerin kuat? Orang? Maka saya akan mengambil beberapa intisari saja dari kisah Isra dan Mi'raj yang sesuai dengan untuk kapasitas kita sebagai pelajar. Yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang dilihat dari akal nalar manusia tidak mungkin. Makanya para mufassir, ahli tafsir itu memberikan makna pada ayat Al-Isra yang pertama dengan kata Subhanallah. Subhana Maha Suci. Itu bentuk bahwa ada sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi di akal manusia. Misal ada anak laki-laki yang cerita sama anak perempuan bahwa dia semalam pulang dari Jakarta. Anak perempuan percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Mengapa kau tidak percaya? Karena kalau dipikir secara akal manusia tidak akan pernah ketemu. Sebab di situ ada campur tangan Allah yang menjadikan manusia, yaitu pilihan Allah Nabi Muhammad, menjadi seorang nabi yang dipilih dalam kejadian itu. Banyak hadis dan sejarah. Nah, Nabi Isra Mi'raj itu naik apa? Naik unta, naik kuda, naik apa? Nah, buruk. Naiknya naik buruk. Nah, buruk ini tidak ada di dunia. Sekali beliau melangkah, sejauh mata kita memandang. Bayangkan. Ada hadis mengatakan demikian. Ada hadis yang lain, buruk itu secepat kilat menyambar. Sampai dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu secepat itu. Nah, makanya kalau mikir secara akal nggak mungkin. Makanya ayatnya bunyinya di awal Subhanallah. Maka ada salah satu sahabat, saya banyak cerita saja ya, karena dengan cerita itu asik sebenarnya. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, iman siapa yang paling hebat? Kemudian Rasul balik tanya kepada sahabat, wahai sahabat, menurut kalian
iman siapa yang paling hebat? Jawabannya para sahabat, mungkin para malaikat. Jawabannya Rasul, betul. Sebab imannya malaikat itu yazidu wa yazidu, bertambah, bertambah, dan bertambah. Dikarenakan apa? Malaikat tidak dikasih nafsu kayak kita. Kalian mau tahu bentuknya malaikat? Mau tahu enggak? Malaikat itu jika satu helai bulunya, satu helai jatuh ke bumi yang kita hidup di dalamnya ini, maka bumi tertutup. Satu helai kalau jatuh ke bumi kita ini, bumi tertutup. Berarti malaikat amat besar. Makanya keimanan mereka akan selalu bertambah, yazidu wa yazidu, bertambah dan bertambah. Wajar kalau imannya itu kuat. Tapi jawaban Nabi bukan. Sebab malaikat dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Lalu ditanya lagi, siapa Rasul? Iman yang paling kuat itu apakah para nabi? Jawabannya iya. Para nabi imannya luar biasa, sebab mereka dapat wahyu dari Allah melalui para malaikatnya. Ditanya lagi, siapa yang lebih hebat lagi Rasul? Para sahabat kan? Jawabannya iya. Sebab para sahabat adalah orang yang melihat mukjizat-mukjizat para nabi. Maka keimanannya yakin semakin kuat. Tetapi apa kata Nabi? Ada yang lebih hebat dan kuat keimanannya. Siapa itu? Adalah ummati fi akhir zaman, kata Nabi. Umatku di akhir zaman. Siapa? Ya kita ini. Kok bisa? Sebab satu, kita tidak bisa melihat mukjizat Nabi secara langsung. Kita hanya tahu dari cerita, dan cerita. Tetapi kita masih yakin dan percaya. Contoh, jika saya tanya kepada kalian, kalian percaya enggak kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Percaya atau tidak? Bukti percayamu apa? Nah, karena kita beriman. Dan itu menunjukkan umat yang paling baik, kata Nabi Muhammad, karena percaya. Contoh ketika itu Abu Bakar Siddiq sedang mendengarkan cerita Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Nabi cerita dengan para orang-orang Quraisy, tidak ada yang percaya tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj kecuali Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapat gelar julukan As-Siddiq, orang yang percaya. Maka kita penting bagi kita yakin tentang kejadian Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, sehingga kita jika percaya maka keimanan kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Isra Mi'raj ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang untuk menjaga kesucian. Kok bisa Nabi sebelum Isra Mi'raj dadanya dibelah, dioperasi oleh siapa? Malaikat Jibril. Lalu diambil hatinya, dicuci hatinya dari sifat duniawi, serakah, iri, dengki, hasud, hasad, pemarah, sombong. Seluruh sifat yang ada dalam hati kita ini dicuci dari hatinya Nabi Muhammad SAW agar suci. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesucian.
Saya tadi sudah menyiapkan hadiah Pak Kepala Sekolah. Nanti tak kasih Pak Gofur lah yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ada 2 hadiah spesial dari saya. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Nanti nak titipin. Ya, lebih berharga daripada HP. Malah jika itu dipakai bisa menghasilkan HP. Duit terlalu kecil lebih berharga daripada duit. Nah, nanti kita lihat siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita. Menjaga kesucian. Nah, ada cerita ini. Lagi-lagi saya menceritakan. Ada seorang perempuan yang selalu menjaga kesuciannya, sehingga Allah yakin kepada orang tersebut untuk dititipkan ruh seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu bisa mengandung tanpa seorang suami. Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak. Sebab apa? Siti Maryam menjaga kesuciannya. Khususnya yang cewek-cewek, Mbak, jaga kesucianmu, terutama kepada laki-laki yang belang-belang itu. Jangan mudah percaya dengan mereka dari rayuan gombal yang ada. Ya, karena apa? Ada dalam satu kitab makalah bunyinya, man jalasa ma'an nisa zadahullahu 'anil jahla. Laki-laki itu kalau sering ngobrol duduk dengan perempuan, Allah akan menambahkan kebodohan baginya. Loh, kok bisa? Kita buktikan. Kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, laki-laki nambah goblok. Buktinya gimana? Pasti nanti akan keluar ucapan-ucapan yang di luar nurul. Dia akan nyampaikan, wajahmu dek bagaikan rembulan. Nah, mulai gila ya. Engkau ini cantik nih ya, tak secantik orang-orang yang lain. Itu menunjukkan kebodohannya sudah nampak. Jadi yang laki-laki jangan sering duduk berduaan dengan perempuan. Kalian nambah. Iya. Jadi yang perempuan harus jaga kesucian ini. Untuk menjaga kesuciannya maka kita dianjurkan oleh Rasul apa itu? Setiap hendak sholat harus ngambil air wudhu. Saya sampaikan ke anak-anak, jikalau kalian ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, sekolahnya lancar, pikirannya cerdas, hafalannya mudah, mulai besok pagi setiap mandi, selesai mandi kalian ambil air wudhu. Berangkat sekolah kamu dalam keadaan suci. Kemudian bisa sholat duha di sekolah, itu keren sekali. Ketika di sekolah gurumu memberikan ilmu, itu mudah sekali masuk. Hafalannya mudah, ilmunya mudah masuk dan mudah dipahami. Mau? Mau? Jadi besok pagi diamalkan. Setiap selesai mandi jangan lupa, nak sholat, nggak sholat, pokoknya selesai mandi harus berwudu. Itu salah satu bentuk menjaga kesucian. Ya, itu kalau yang perempuan. Yang laki-laki siapa? Contohnya adalah Nabi Yusuf. Kenal dengan Yusuf? Siapa Nabi Yusuf? Ada Yusuf di sini? Mana orangnya? Masya Allah, ganteng, tapi masih kalah ganteng dengan saya lah. Karena belum laku si Yusuf ini. Oh sudah. Mana ini? Oh itu. Wah.
Setelah saya cerita ini nanti, saya semoga si Yusuf bisa berpisah dengan si Siti Zulekho. Mengapa? Nah, ceritanya kayak gini Mas Yusuf. Si Nabi Yusuf ini kan ingin diajak berzina oleh Siti Zulekho, ya kan? Sama si Siti Zulekho, bukan sama si dia. Tetapi karena Nabi Yusuf ini menjaga kesuciannya, dia menyampaikan kepada si Zulekho, "Ya Zulekho, inni akhafullah," kata dia. "Wahai Zulekho, sesungguhnya aku itu takut kepada Allah jika melakukan perbuatan ini." Nah, tapi saya khawatir Pak Kepala Sekolah, kalau Yusuf zaman sekarang diajak kayak gitu, dia akan menjawab dengan jawaban yang hampir mirip dengan Nabi Yusuf. Apa bunyinya? Bukan ini akhafullah, tapi ini kesempatan. Makanya ya, Yusuf, jangan Yusuf ya. Iya. Makanya harus menjaga kesucian. Orang yang menjaga kesuciannya akan dilindungi oleh Allah dari segala hal keburukan dalam dirinya. Itu contoh Sayyidina Nabi Yusuf untuk menjaga kesuciannya. Jadi kepada anak-anak, dengan menjaga kesucian ini, kalian yang sekarang sedang berjuang mengikuti proses pendidikan akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa dan cemerlang apabila kalian mau menjaga kesucianmu. Khususnya yang perempuan, mbak-mbak, jual mahal dikit dengan laki-laki, jangan sampai mau dirayu oleh laki-laki yang kayak gitu. Apalagi kalau cuma dijemput di depan pagar rumah. Kok ini berarti ada yang seperti itu ya? Hei lanang, kalau kalian lanangnya datang ke rumahnya, temui bapak mama, "Pak Mas, aku mau izin, tak ajak pengajian boleh?" Nah, bukan WA, tak tunggu depan gerbang ya. Lanang model opo? Itu orang-orang yang tidak mau menjaga kesuciannya. Apalagi mbak, hati-hati, lanang-lanang model kayak gitu itu pasti motornya sudah dicuci. Mau berangkat kegiatan dicuci, tempat duduknya dikasih kick biar agak licin. Nanti kalau bawa motor sengaja agak keren-keren mendadak. Ada orangnya? Siapa orangnya nih? Yusuf. Semoga kita tidak seperti itu, nah. Sebab orang yang mau menjaga kesuciannya tidak akan terjadi hal demikian. Yang cewek jaga kesuciannya sebagai seorang cewek, yang cowok pun sama menjaga kesuciannya dari seorang cowok. Itu tidak akan terjadi. Saya sampaikan untuk motivasi kalian. Nah, jangan takut khawatir untuk tidak dapat jatah yang laki-laki atau perempuan. Rezeki, jodoh, mati Allah sudah kasih masing-masing. Jadi tidak perlu kalian untuk pacaran, tidak perlu. Sekarang tuh fokus untuk sekolah, untuk menata masa depan, cita-cita yang lebih baik. Ya, saya berani ngomong kayak gini Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah saya belum pernah satu kali pun pacaran. Iya. Bukan berarti menyombongkan diri, belajar untuk menjaga kesucian. Jadi ketemu dengan yang hafiz tadi, nah, 2 kali saya telepon, besok langsung saya lamar. Lanang ganteng,
kepala sekolah, saya itu ditanya oleh orang tua saya, mana calonmu? Saya nggak ngerti Pak. Karena saya yakin ketika itu saya dapat dari kiai. Nah, ngopo sampean kok belum nikah-nikah? Dereng enten judul nih Pak Yai. Kalau Pak Yai berkenan mau mencarikan, saya ikhlas lillahi ta'ala tanpa pandang pilih. Besoknya dikasih nomor saya. Inilah hubungi orang tuanya. Jadi yang pertama kali saya telepon itu orang tuanya. Pak Bu, kenalkan nama saya. Wah ya. Dan tahunya beliau masih mondok, dan masih menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu saya telepon 2 kali. Telepon yang kedua, bolehkah saya ke rumah? Jawab dia, boleh. Sampai sana udah lanang yang gentle sikat. Keburu diambil orang sikat. Ya bener nak. Tapi ternyata setelah itu saya amati perjalanan hidup ini, lebih baik enak pacaran setelah menikah daripada pacaran sebelum menikah. Iya, karena sekarang itu kalian sedang fokus untuk belajar dan belajar. Yakinlah, perbaiki diri kalian, maka jodohmu akan baik datang kepada kalian. Ya, contoh saya sederhanakan. Adik-adik yang cewek, kalau dianalogikan, kalian pengen jadi buah mangga atau buah apel? Mangga atau apel? Kamu tahu nggak kalau orang buah mangga ada mangga banyak, yang beli datang dipejet-pejet, dicium-cium, tanya berapa Pak? Wah mahal, tidak jadi beli. Mau perempuan yang model kayak gitu? Tidak. Tapi kalau orang seperti buah apel yang ada bungkusnya, tidak mungkin dia datang mau nyemek-nyemek, mau dibawa-bawa. Dia sudah mikir. Ini kalau saya beli sekilo paling dapat cuma 3. Harganya pasti mahal ini. Makanya kalau perempuan seperti buah apel, yang datang ke kalian orang-orang yang berkualitas. Pasti, karena apa? Menjaga kesucian tadi. Jadi jangan mau dimek-mek sama yang beli tadi. Itu pentingnya bagi kita semua untuk selalu menjaga kesucian diri. Yang ketiga, makna dari Isra Mi'raj ini adalah bahwa perintah yang Allah turunkan secara langsung adalah perintah sholat. Sebelum saya sholat, menjelaskan tentang sholat, saya mau tanya dulu, anak cewek yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Siapa di antara kalian yang hafal doa mandi wajib? Coba, sampean maju sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslan lil fi'il hadisil akbari fardhulillahi ta'ala. Pak Gofur ditandai, pakai hadiah dari gua. Ya, besok tolong dikasih. Mengapa? Karena Pak Kepala Sekolah, saya itu sudah lama, hampir 15 tahun ngajar di SMP itu, materi tentang bersuci itu hampir tidak ada. Sedangkan anak-anak kita yang seumuran sekarang ini, mereka butuh, sedang perempuan dalam masa haid, yang laki-laki dalam masa puber sudah keluar air mani, ya. Jadi ketika mereka selesai mau bersuci tidak bisa niatnya, ini bahaya. Bahaya nah. Khususnya yang perempuan yang sudah haid, kalau selesai haid mandi wajib. Niatnya yang barusan nawaitul ghusla li rafa'il hadasi akbari bisa minal haidi, tambahin dari haid
fardulillahi ta'ala diguyur, diniatkan. Tidak bisa pakai bahasa Indonesia dulu, tidak apa-apa. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari haid, mandi. Mengapa? Kalau kalian saja mandi wajibnya tidak benar, sholatmu ya tidak benar, ibadah-ibadah lain pun tidak benar. Begitu juga laki-laki yang sudah pernah mimpi basah. Ayo, ngerti mimpi basah? Nah, sudah. Kalian juga wajib mandi setelah mimpi basah itu. Mandinya tidak seperti mandi biasa, harus dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Lalu niat kayak tadi sama, tapi tidak pakai minal haidi ya. Yang laki-laki nggak pakai minal haidi karena haid itu untuk perempuan. Atau ada yang laki-laki haid di sini? Nggak ada. Iya. Jadi nawaitul ghusla li rafa'il hadasi minal akbar. Hadasin akbar fardhulillahi ta'ala. Tur mandi. Ya kan ya? Ini penting. Jadi saya sekian biasanya tuh Pak, kalau saya ngajar di kelas 7, di awal materi itu saya masukkan itu dulu. Sebab ini penting bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dianggap sepele, berbahaya sekali. Itu menjaga kesucian. Dan yang kedua adalah perintah sholat tentang Isra Mi'raj ini. Nah, saya punya cerita nih. Yang di rumah sholatnya full 5 waktu 7 tangan. Serius. Yang full 5 waktu. Tidak ada. Wajar. Wajar Pak. Yang di pondok pesantren saja, kalau tidak dikejar-kejar para ustadznya, tidak full 5 waktu. Nah benar. Karena budaya kita itu adalah orang tuamu tidak sholat, bapak tidak sholat, ibu tidak sholat, anak tidak sholat. Kalau maghrib sudah punya sibukan masing-masing. Bapak nonton TV, ibu main HP, anaknya main HP. Nanti di neraka mereka reuni. Karena sama-sama tidak sholat. Mengapa? Nah, saya punya cerita ini untuk memotivasi kalian untuk semangat sholat. Yang pertama, dulu ada cerita di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat Nabi Sulaiman apa? Hah? Bisa berbicara dengan hewan. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu sedang kumpul-kumpul dengan para hewan-hewan, dia mendengarkan pembicaraan rasa syukur mereka terhadap ciptaan Allah yang mereka bentuknya masing-masing, yang mereka bersyukur atas segala ciptaan Allah yang diberikan kepada mereka. Diawali dari ciptaan Allah yaitu kerbau. Kata kerbau ngomong dengan sapi, "Hei sapi." Kata kerbau ngomong dengan sapi, "Hei sapi, kamu tuh dagingnya lebih sedikit daripada saya. Saya ini kan besar, dagingku banyak." Tapi apa kata sapi? Sapi menjawab, "Alhamdulillah kerbau, aku diciptakan oleh Allah jadi kerbau. Walaupun dagingku sedikit, tapi aku hidupku tak sesusah engkau." Loh kok bisa? Iya, kamu disuruh bajak sawah, aku tidur makan lain. Jadi aku alhamdulillah. Akhirnya kerbau diam. Sapinya ngomong, "Dagingku memang sedikit, tapi lebih sedikit lagi daripada si kambing. Banyak aku daripada kambing dagingnya." Kalimat itu didengar sama kambing. Nah, kata kambing, "Halah sapi, sapi. Memang dagingku sedikit daripada engkau, tapi aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah jadi seekor kambing. Tidurku di atas, sedangkan kau tidur dengan kotoranmu." Iya benar? Iya kan? Iya. Jadi aku lebih
tidak sebanyak sapi, tapi dagingku masih halal untuk dimakan oleh umat manusia daripada guguk. Si guguk denger. Walah kambing. Enggak usah nyenyek, kata dia. Guguknya ngomong, "Ding, aku ini oleh Allah diciptakan jadi guguk, enggak apa-apa. Dagingku memang haram. Dagingku memang haram, tidak halal sepertimu. Tapi ada yang lebih buruk daripada aku. Apa? Itu tetanggaku babi." Lah, apa kata anjing? Si guguk tadi ngomong, itu si babi itu kan jadi buruanku. Kalau ketemu kami kejar-kejar. Jadi masih mending aku daripada si babai itu. Akhirnya si babai dengar kulona. Ya Allah, anjing ini. Nyenyek aku dong, katanya. Allah sudah menciptakan aku, kata dia, jadi babai tadi. Enggak apa-apa. Daging kita sama-sama haram. Aku jadi buruanmu. Tapi di sini apa kata babai tadi? Allah menciptakan aku seperti ini, ternyata aku lebih baik daripada siapa? Dia ngomong si babai, tarikus sholati. Dan ruang ini. Siapa itu tarikus sholat? Orang yang meninggalkan sholat. Wis, itu kalau ibarat tumbak langsung nancap ke hati. Cep. Jadi kalau kita tidak sholat itu dinyek sama si babai. Iya. Jadi awalnya Nabi Sulaiman itu bingung dengan ucapan mereka. Setelah itu Nabi Sulaiman itu menangis. Ya Allah, ternyata Allah masih memberikan rasa syukur kepada hewan tersebut daripada orang yang meninggalkan sholat. Maka kepada kalian, ayo, yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, bolongannya ditutup satu lah. Yang 5 seandainya bolong 4, ditutup 1. Jadi kurang lagi besok ditutup lagi menjadi 3 dan seterusnya. Mengapa kok sholat sangat penting? Karena sholat ini adalah urusan kita kepada Allah secara langsung. Kalian pengen apa di dunia ini bisa diselesaikan dengan sholat? Kalian pengen apa di dunia ini bisa diselesaikan dengan sholat? Tidak yang lain. Pengen hatimu tenang dalam kehidupan, tidak gemuruh, tidak merungsu, marah-marah terus, disunnahkan sholat tahajud. Pengen sesuatu keinginan agar segera dikabulkan oleh Allah, sholat hajat. Pengen rezekinya banyak, berlimpah, tidak putus-putus, sholat duha. Pengen cari jodoh, nyusup, dipilih yang itu apa yang ini, sholat istikharah. Ternyata sholat itu menjadi solusi segala permasalahan kita di dunia. Maka kepada anak-anak semuanya, yuk sama-sama kita isi dalam kehidupan kita ini untuk jangan sampai meninggalkan 2 perkara tadi. Yang pertama adalah meninggalkan kesucian, yang kedua meninggalkan sholat. Kalau kita tinggalkan sholat, kita dinyek sama babai. Bahayanya, ngeri, kita tidak sadar untuk itu. Maka saya ingin sampaikan terakhir kepada kalian kata-kata penutup bagi saya dan untuk semuanya. Yuk belajar secara fokus untuk mencapai cita-cita yang tinggi dengan cara menjaga kesucian kalian.
amalkan yang tadi. Setelah mandi harus berwudu, kecuali yang haid, supaya menjadi orang-orang yang memang benar menjaga kesucian. Dari hal yang kecil inilah kita awali, semoga menjadi hal-hal yang baik ke depannya. Yang kedua, anak-anak, ramaikan masjid musolamu dengan sholat di dalamnya. Jangan sampai rumahmu yang ramai dengan orang-orang sholat di dalamnya. Paham? Apa itu berarti? Iya, ramaikan masjidmu untuk sholat di dalamnya sebelum rumahmu yang ramai orang sholat di dalamnya. Yang terakhir, mari kita perbaiki sholat kita. Insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu kepada adik-adik semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru. Sebelum saya tutup, saya ingin satu orang laki-laki yang berani maju ke depan untuk mengucapkan sayang kepada gurunya. Karena ini penting ini. Maju ayo. Berani nggak? Ayo, berani ya? Satu orang sini maju. Tak kasih hadiah dengan mbak yang ini. Ayo, ada nggak? Ayo, sini. Yusuf, berani nggak masuk? Ayo, yang laki-laki. Laki-laki, silakan. Ayo, berani nggak? Ayo. Maju ke depan sini. Ke depan sini. Itu yang tunjuk tangannya ke atas, kepala ke bawah itu. Ada nggak? Ayo. 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 Ayo, berani nggak? Berani nggak? Inilah yang terjadi Bapak Kepala dan Dewan Guru Ibu, bahwa anak-anak kita itu jarang sering diadakan pendekatan kepada guru. Nah, orang tuamu di sekolah itu adalah Dewan Guru. Jadi sebagai kalian ucapin sayang kepada Dewan Gurumu belum pernah. Ayo, pernah nggak kamu datang ke yang laki-laki ke ibu guru, Bu, aku sebagai muridmu aku sayangnya sama ibu. Pernah nggak? Yang perempuan pernah nggak? Iya, kalau perempuan jelas banyak pernahnya. Yang laki-laki, jangan kayak si Yusuf lain dari sayang sama pacarnya, sama gurunya malah nggak sayang. Terbalik, gurumu yang memberikan ilmu setiap hari. Kata Sayyidina Ali, anak-anak, saya siap membayar seorang guru yang mengajariku satu huruf yang mahal. Bayangkan, guru kita di sini mengajarkan kalian sudah beribu-ribu huruf. Seandainya disuruh bayar, kalian nggak mampu. Ini ucapin sayang agak susah. Maka daripada itu anak-anak, yang laki-laki, sayangi gurumu sebagaimana engkau menyayangi kedua orang tuamu. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.